Bab 1531. Hadiah unik. Lin Yi mengangkat tangannya dan mencengkeram pantat Yan Qi. Saya rasa saran Anda cukup bagus. Dengan jendela besar dari lantai hingga langit-langit, kita bisa menghadap ke laut sambil menikmati keindahan bunga-bunga bermekaran. Sayang sekali kalau tidak memanfaatkannya. Aku tahu kau akan berpikir begitu. Itulah sebabnya aku sudah mempersiapkan diri sejak lama. Mempersiapkan apa? Lin Yi agak bingung. Dia hanya keluar untuk makan bersama, dan tidak memikirkan hal lain. Kau akan melihatnya sendiri, kata Yan Qi terengah-engah. Meskipun dia tidak mengatakan apa yang sedang terjadi, pada titik ini, bahkan orang bodoh pun tahu kemana harus melihat. Melepas pakaian. Desain ini sangat baru. Saya belum pernah melihatnya sebelumnya. Yan Qi membelai wajah Lin Yi dengan genit. Bukankah kau bilang akan ada pertempuran sengit di sore hari? Aku sengaja pergi ke mall dan membeli set ini. Kalau tidak, aku tidak akan butuh waktu lama. Lin Yi merasa tercerahkan. Ternyata dia tertunda karena ingin membeli ini. Tetapi pertarungan sengit yang kumaksud bukanlah denganmu. Namun, ini juga bagus. Kesalahpahaman ini bisa dianggap indah. Tidak ada salahnya mengulanginya beberapa kali lagi di masa mendatang. Keduanya bagaikan kayu bakar saat menyala. Meskipun ini adalah rumah baru yang tidak dilengkapi perabotan, pengetahuan dan keterampilan Lin Yi yang luas memastikan hal ini tidak akan menjadi masalah. Lagi pula, bahkan Zhou Yu menikah tanpa tempat tidur. Ditambah lagi fakta bahwa rumah itu menghadap ke laut menambah pesona uniknya. Sekitar 2 jam kemudian, pertempuran sengit itu berakhir. Setelah berkemas, mereka berdua berjalan keluar dari Teluk Lingxi dengan semangat tinggi. Adapun pertarungan dengan He Yuan, dia hanya bisa menundanya sampai besok. Selama minggu depan, Lin Yi dapat dikatakan telah menjalani kehidupan yang tidak berguna sebagai pewaris generasi kedua yang kaya. Siang harinya, ia akan pergi ke kantor untuk mengobrol dengan He Yuan, dan ketika lelah, ia akan pergi ke rumah Ji Qingyan untuk bermain dengan Wang Ying. Kemudian, dia akan pergi ke tempat Li Chuan atau Yan Qi dan terus menjalani kehidupan yang baik. Dia juga memberi mereka hadiah yang telah disiapkannya, termasuk 200 juta yuan. Malam Natal pada tanggal 24 merupakan hari libur yang sangat penting bagi pasangan di Huaxia. Namun, bagi Ji Qingyan, hal itu tidak berarti apa-apa. Hadiah tidak penting sama sekali, selama Lin Yi ada di sisinya. Di masa lalu, Ji Qingyan selalu berpikir bahwa suatu hubungan harus selalu romantis dan manis. Baru sekarang dia mengerti bahwa persahabatan adalah hal yang paling penting. Aku sudah selesai makan. Biar aku ke atas dan ganti baju, lalu kita keluar bersama nanti. Aku akan mengantarmu. Kamu tidak pergi ke Lingyun Group. Tidak banyak yang bisa dilakukan di perusahaan. Aku bisa sampai di sana dengan cukup waktu bahkan setelah aku mengantarmu pulang. Mua, lumayan. Ji Qingyan mencium pipi Lin Yi. Aku akan cepat. Beri aku waktu sebentar. Setelah berkata demikian, dia melompat kembali ke atas dan bahkan menyenandungkan lagu yang langka. Sekitar 20 menit kemudian, Ji Qingyan selesai berganti pakaian. Mantel kasmir berwarna krem yang dipadukan dengan kemeja putih Givenchy dan celana jeans hitam dengan sempurna menonjolkan lekuk kaki dan pinggulnya, memancarkan pesona yang tak ada habisnya. Saat dia berdiri di lantai 2 dan menatap Lin Yi, Ji Qingyan berputar. Bagaimana menurutmu tentang pakaian ini? Beri aku masukan. Bagus sekali. Ayo pergi. Setelah menerima penegasan dari Lin Yi, Ji Qingyan turun ke bawah. Lin Yi mengirimnya ke tempat kerja, yang berarti dia bisa mengenakan sepatu hak tinggi yang baru dibelinya. Apakah kamu mengganti mobilmu hari ini? Biasanya, saat bepergian, Lin Yi akan mengendarai La Voiture Noire, tetapi hari ini, ia mengendarai Lexus 570 miliknya. Saya agak lelah mengendarai mobil itu, dan tidak senyaman ini. Saya akan mengendarainya ke kantor hari ini. Dia mengernyitkan hidungnya. Dalam hal kenyamanan, Phantom dan Mulsanne jauh lebih unggul. Namun, dia tidak bertanya lebih lanjut. Itu hanya alat transportasi. Mobil apapun yang dikendarainya tidak penting. Setelah bersiap-siap, mereka berdua masuk ke mobil dan Lin Yi melaju keluar dari paviliun Jiushu. Namun, dia segera menyadari bahwa ada sesuatu yang salah. Jalan ini tidak menuju ke perusahaan. Apa ada urusan lain? Tanya Ji Qingyan penasaran. Saya punya beberapa urusan pribadi yang harus diselesaikan. Saya akan melakukan sesuatu dulu. Oke, aku tidak terburu-buru. Jalan pelan-pelan saja. Ji Qingyan tidak terlalu memikirkannya. Meskipun masih ada beberapa urusan di perusahaan yang harus ia tangani, tidak masalah jika butuh waktu. Tak lama kemudian, ia menyadari bahwa pemandangan di sepanjang jalan itu sangat familiar.
Itu adalah jalan menuju bandara. Sesuai dugaannya, Lin Yi tiba di bandara sekitar 1 jam kemudian. Akhirnya aku tahu kenapa kamu mengendarai mobil ini hari ini. Karena mobil ini 7 penumpang. Lebih cocok untuk menjemput orang. Dan bagasinya cukup luas untuk menampung barang bawaan. Kau benar. Ada barang bawaan di bagasi, tapi kita di sini bukan untuk menjemput seseorang. Kita di sini bukan untuk menjemput seseorang. Ji Qingyan menatap Lin Yi dengan rasa ingin tahu. Lalu apa yang kita lakukan di bandara? Lihat saja barang bawaan di bagasi. Mata Ji Qingyan yang besar dan lesu melirik beberapa kali sebelum ia melepas sabuk pengaman dan keluar dari mobil. Ia lalu membuka bagasi. Ia terkejut saat mendapati tas itu berisi pakaiannya sendiri, segala jenis gaun, perlengkapan kosmetik, dan perlengkapan mandinya. Dia bahkan mengemas pakaian dalamnya. Hah? Kenapa kamu bawa barang-barangku keluar? Lin Yi menatapnya sambil tersenyum. Biasanya kamu sibuk banget sama pekerjaan. Aku memutuskan untuk mengajakmu liburan. Ji Qingyan tertegun sejenak sebelum dia menyadari bahwa ini adalah kejutan Natal yang disiapkan Lin Yi untuknya. Dia ingin mengajaknya jalan-jalan. Serius, kenapa kamu tidak memberitahuku sebelumnya? Matanya memerah karena kegembiraan. Apa gunanya memberitahumu sebelumnya? Sambil menyeka air matanya, Ji Qingyan tersentuh. Tapi aku tidak memakai banyak riasan hari ini. Aku sama sekali tidak siap. Kalau aku tahu, aku pasti akan berdandan lebih baik. Meskipun ada pepatah yang mengatakan bahwa pakaian membentuk pria, dan kuda membentuk pelana, pakaian murahan itu tidak akan cukup untuk melengkapi kecantikanmu. Ini lebih dari cukup. Lagi pula, bunga teratai muncul dari air yang jernih, jadi wajar saja jika kita tidak menyembunyikannya. Bagus sekali. Ji Qingyan mengangkat kepalanya dengan bangga. Kita mau kemana? Ini rahasia. Aku belum bisa memberitahumu. Cek. Ji Qingyan tidak bertanya lebih jauh lagi karena Lin Yi tidak akan memberitahunya sekalipun dia bertanya. Karena dia sudah membuat pengaturan, dia tidak akan peduli dengan hal lain dan hanya mengikutinya. Tak lama kemudian, mereka berdua menaiki pesawat sambil membawa barang bawaan mereka. Sekitar 8 jam kemudian, pesawat mendarat di Bandara Internasional Dora. Karena perbedaan waktu menunjukkan pukul 2 siang di Dora. Waktunya tepat dan tidak terlambat sama sekali. Kukira kau akan membawaku ke Ouzhu Utara. Aku tak percaya kita ada di sini. Sebagai tempat terkaya di dunia, Dora selalu menjadi kota wisata yang populer. Matahari, pantai, dan mobil mewah dapat terlihat di mana-mana. Baik pria maupun wanita, ini adalah tempat yang dapat memacu adrenalin seseorang. Berdiri di tanah subur ini, rasanya setiap napas membawa aroma uang. Namun bagi Lin Yi, tempat ini memiliki arti khusus. Setelah ibunya meninggalkan Yanjing, dia datang ke sini. Dia bertanya-tanya di mana dia sekarang dan apakah dia mungkin bertemu dengannya di sini. Bab 1532. Hantu kesepian. Ouzhu Utara terlalu biasa. Tidak semenarik tempat ini, Lin Yi tersenyum. Selama aku bersamamu, aku akan ada dimanapun kita pergi, kata Ji Qingyan sambil tersenyum. Tapi, penampilanmu hari ini memang lumayan. Kamu benar-benar membawakan gaun kecil baruku. Lumayan. Kamu bahkan membawakan kacamata hitamku. Kamu pantas dipuji. Pada saat ini, Ji Qingyan telah berganti ke gaun kesayangannya dan mengenakan kacamata hitam yang dapat menutupi separuh wajahnya. Karena sudah lama bersama Ji Qingyan, Lin Yi tahu kebiasaannya. Ia harus memakai kacamata hitam saat keluar. Dengan kata lain, ia harus selalu menjaga kesan misterius. Aku lihat kamu meletakkan gaun ini di tempat yang paling mencolok, jadi kukira kamu menyukainya. Hanya saja cuaca di Zhonghai tidak memungkinkan kamu memakainya. Kalau tidak, bukankah kamu sudah memakainya sejak lama? Benar juga, tapi aku penasaran. Kapan kamu ke ruang gantiku? Tadi malam. Mengapa aku tidak tahu? Kamu tidur kayak babi. Kamu bahkan gak dengar guntur di luar. Kok bisa-bisanya kamu dengar aku lagi nyari baju? Kamu tidak boleh memanggilku babi lagi. Ji Qingyan menggembungkan pipinya. Dia tahu posisi tidurnya tidak senonoh, jadi dia tidak berani membantah Lin Yi. Baiklah, Pai Ge. Ji Qingyan menghentakkan kakinya dengan marah. Ia malu dan marah pada Lin Yi. Muak. Lin Yi mencium pipinya. Tidak apa-apa. Sekalipun kamu babi, kamu tetap babi yang merah muda dan harum. Sudut bibir Ji Qingyan melengkung membentuk senyuman. Perdebatan manis seperti ini adalah salah satu andalan mereka. Mengikuti kerumunan, mereka berdua berjalan keluar dari terminal bandara. Hari ini malam Natal, dan besok Natal. Ada banyak dekorasi Natal di bandara, dan suasananya terasa sangat megah dan meriah. Selama proses ini,
keduanya juga merasakan daya tarik Dora. Segala macam merek mewah ternama dijual di toko bebas bea di bandara. Benda-benda ini biasanya hanya dapat ditemukan di SKP Yanjing dan Henglong Plaza Zonghai. Konon Ginza di Tokyo dan Champs-Élysées di Paris merupakan surga bagi para pecinta belanja. Akan tetapi, jika dibandingkan dengan Dora, semuanya kurang. Seolah-olah tempat lain berusaha sekuat tenaga untuk memamerkan kemewahan dan mode mereka. Tapi itu tidak perlu di Dora. Apapun di sini otomatis dianggap mewah dan modis. Sama seperti bagaimana Lin Yi menilai penampilan Ji Qingyan. Orang lain mencoba memamerkan pesona mereka dengan kosmetik dan pakaian. Namun, Ji Qingyan tidak membutuhkannya karena ia identik dengan kecantikan. Tuan Lin, kemana kita akan pergi selanjutnya? Saat keluar dari bandara, Ji Qingyan merangkul Lin Yi dan berkata dengan genit. Meski Ji Qingyan sudah tidak muda lagi, tindakannya sama sekali tidak dibuat-buat. Orang yang tampan tidak akan terlihat aneh melakukan hal-hal seperti itu. Ayo kita ke hotel dulu dan cari tempat menginap. Mata indah Ji Qingyan berbinar. Hehe, aku akan mengikuti rencanamu. Apa kamu yakin? Tentu saja, jawabnya dengan tenang. Jangan berpikiran lain hanya karena aku bersikap galak padamu di rumah. Kau bosnya di luar. Aku akan mendengarkanmu. Apakah kamu juga akan mendengarkan aku di malam hari? Ji Qingyan mengangkat kepalanya dan mendengus bangga. Aku tahu kau akan berkata begitu. Ayo kita cari tempat menginap. Hah. Lin Yi tertegun saat melihat Ji Qingyan melompat-lompat. Jawaban Ji Qingyan sedikit berbeda dari apa yang dia bayangkan. Apakah ia terlalu banyak berpikir, ataukah itu pertanda akan terjadinya sesuatu yang besar? Melihat Ji Qingyan berjalan pergi, Lin Yi mengikutinya. Kemudian, mereka berdua memanggil mobil dan tiba di satu-satunya hotel bintang 7 di dunia, Sailboat Hotel. Sama seperti bandara, hotel juga telah menyiapkan berbagai dekorasi untuk menyambut liburan Natal mendatang. Suasana meriah begitu terasa, dan banyak orang berfoto. Ji Qingyan pun tak terkecuali. Ia mengajak Lin Yi dan mengambil beberapa foto. Namun, setelah mengambil foto, ia tidak langsung masuk, melainkan berdiri di luar cukup lama. Apa yang sedang kamu lihat? Menurutku hotel ini cukup bagus. Ji Qingyan berpikir sejenak dan berkata, sebenarnya, real estate komersial dan hotel dapat digabungkan sampai batas tertentu. Ayo pergi. Kita jarang keluar. Jangan pernah berpikir untuk bekerja. Jangan khawatir, biar aku lihat dulu. Apa yang bisa dilihat? Kalau kamu mau, aku akan membuatkannya untukmu saat kita kembali. Lin Yi mencubit wajah Ji Qingyan. Iya, pelan-pelan, pelan-pelan. Kamu bakal melupas alas bedak dari wajahku. Meskipun mengeluh, hati Ji Qingyan dipenuhi kegembiraan saat dia mengikuti Lin Yi ke pintu masuk utama hotel. Banyak pejalan kaki mengalihkan perhatian mereka ke Lin Yi dan Ji Qingyan. Penampakan pasangan teran ini bikin orang yang lewat ngiler. Namun, tak satu pun dari mereka menganggapnya serius. Bagi mereka, ini adalah pemandangan biasa. Mereka langsung masuk ke hotel. Pada saat itu, seorang pria bercelana jeans hitam dan jaket serbu hitam keluar. Selain itu, pria yang keluar mengenakan topi baseball hitam dan masker hitam. Ia menutupi tubuhnya rapat-rapat, hanya memperlihatkan matanya. Di tempat populer seperti Dora, kebanyakan orang yang datang untuk bertamasya berpakaian santai dan nyaman, seperti cara berpakaian Ji Qingyan. Bahkan Lin Yi telah berganti pakaian dengan kemeja lengan pendek, celana pendek, dan sandal jepit. Namun, pria di depan mereka berpakaian sangat berbeda, menutupi seluruh tubuhnya. Hal ini agak tidak biasa, dan ia hampir seperti selebritas yang sedang bertamasya. Lin Yi tanpa sadar melirik pria itu. Namun, dia terkejut melihat tatapan pria itu juga tertuju padanya. Tatapan mereka bertemu di udara, dan langkah kaki Lin Yi tiba-tiba melambat. Meskipun topeng menutupi sebagian besar wajahnya, tatapan mata yang dalam itu memberi Lin Yi rasa keakraban. Rasanya familiar, seolah dia pernah melihatnya di suatu tempat sebelumnya. Seketika, mereka mengalihkan pandangan. Keduanya berpapasan, dan tak satu pun dari mereka berhenti. Orang itu aneh sekali. Hari ini panas sekali, tapi dia masih saja menutupi tubuhnya rapat-rapat. Terlalu panas untuk pakai baju hitam, keluh Ji Qingyan. Berpakaian hitam. Dalam sekejap, Lin Yi seperti teringat sesuatu. Ia tiba-tiba berbalik dan menatap pria berbaju hitam yang melewatinya. Pada saat inilah, lelaki berpakaian hitam yang baru saja berjalan mendekat berhenti dan menoleh ke arah Lin Yi. Tatapan mereka bertemu lagi di udara. Namun, kali ini, suasananya tidak setenang sebelumnya. Seolah ada percikan yang tak terlihat. Lin Yi menatap mata itu, mencoba menemukan jawaban yang diinginkannya. Namun,
Pada saat inilah pria berpakaian hitam itu menurunkan topinya dan berbalik untuk berjalan keluar hotel. Suasana dipenuhi tawa. Pakaian semua orang sangat keren, tetapi pria berbaju hitam itu berjalan tanpa suara. Tak seorang pun tahu kemana ia pergi. Ia bagaikan hantu kesepian yang mengembara di dunia manusia. Bab 1533. Berita tak terduga. Apa menurutmu itu juga aneh? Dia merasa bukan orang baik. Perkataannya penuh dengan ciri khas huaxia. Kenyataannya, setiap kali seseorang bertemu dengan orang yang tidak konvensional, mereka secara naluriah akan berpikir bahwa orang tersebut bukanlah orang baik dan harus menjauh sejauh mungkin. Naluri ini sering diajarkan oleh generasi sebelumnya. Sedikit, jawab Lin Yi sambil tersenyum. Ia lalu menarik tangan Ji Qingyan dan berjalan masuk ke hotel. Karena mereka telah memesan kamar terlebih dahulu, mereka berdua mengambil kartu kamar dan pergi ke suite mewah di lantai paling atas. Sebagai satu-satunya hotel bintang 7 di dunia, tentu ada alasan mengapa semua orang berbondong-bondong ke Sailboat Hotel. Meskipun tempat ini didekorasi dengan indah dan dipenuhi aura artistik, saat berdiri di sini, sensasi yang paling nyata tetaplah aroma uang. Semua kamar di hotel ini adalah dupleks 2 lantai. Namun, suite yang dipesan Lin Yi adalah yang paling mahal. Luas totalnya lebih dari 400 meter persegi, dan biaya menginap semalam mencapai 140.000 yuan. Di Tiongkok, hotel termahal hanya lebih dari 90.000 yuan per malam, jadi masih terdapat perbedaan yang signifikan. Begitu memasuki kamar, Ji Qingyan langsung menghempaskan dirinya ke tempat tidur. Bagaimana rasanya? Tempat tidurnya nyaman, lebih nyaman daripada hotel manapun yang pernah saya tinggali. 140.000 yuan per malam. Kalau saja pengalaman pelanggannya tidak memuaskan, hotel ini pasti sudah lama bangkrut. Itu benar, tapi dekorasi interiornya bukan gayaku. Kamu suka makanan Nordik yang segar, kan? Pintar, kau yang paling mengenalku, kata Ji Qingyan sambil tersenyum. Sebagian besar ruangan berlapis emas. Ini memberi kesan orang kaya baru, kata Ji Qingyan. Saya tidak tahu mengapa banyak orang menganggap tempat ini didekorasi dengan baik. Ini tidak ada hubungannya dengan kualitas dekorasi. Ketika suatu produk dikaitkan dengan kemewahan, otomatis dianggap bagus. Kalau tidak, bagaimana orang bisa memamerkannya? Kau benar. Ji Qingyan berbalik dan menatap Lin Yi. Aku mau belanja sore ini. Ayo belanja bareng. Belanja. Lin Yi mengerutkan bibir. Waktu kamu di Zonghai, kamu belanja hampir setiap bulan, kan? Apa kamu juga harus belanja di sini? Saat mendengar topik ini, minat Ji Qingyan terusik dan dia dipenuhi dengan energi. Waktu aku di toko bebas bea bandara tadi, aku sadar kalau gaya pakaian di sini beda dengan di Huaxia. Penuh aura eksotis, jadi aku ingin lihat-lihat. Baiklah, aku akan mendengarkanmu. Aku akan melakukan apapun yang kau katakan. Lagi pula masih banyak waktu. Itu benar. Ji Qingyan bangkit dari tempat tidur dan membentangkan rambut panjangnya. Aku mau mandi dulu untuk membersihkan keringat di badanku. Kita keluar nanti. Tentu saja. Ji Qingyan pergi ke kamar mandi sementara Lin Yi berbaring di sofa dengan telepon di tangannya. Namun, dalam benaknya, ia sama sekali tidak tertarik dengan kamar mandi Ji Qingyan. Yang ada di benaknya hanyalah pria berbaju hitam yang ditemuinya saat pertama kali memasuki hotel. Terutama mata yang sedalam lubang hitam. Dia merasa seperti pernah melihatnya di suatu tempat sebelumnya. Mungkinkah itu benar-benar dia? Lin Yi memegang teleponnya dengan mata tertutup saat dia bersandar di sofa. Pikirannya dipenuhi dengan pikiran tentang orang itu. Meskipun dia telah mengenakan topeng beberapa kali sebelumnya mereka bertarung. Namun, Lin Yi memiliki kesan yang mendalam pada mata yang dalam dan aneh itu. Dia sangat mirip dengan pria berpakaian hitam yang baru saja ditemuinya. Saat memikirkan hal ini, jantung Lin Yi tiba-tiba berdetak lebih cepat. Berdasarkan pemahamannya, biji bas akan muncul dimanapun pria itu berada. Lin Yu baru saja datang untuk Natal. Akan menarik jika dia mengalami hal seperti itu. Memikirkan hal ini, Lin Yi mengambil ponselnya dan berjalan ke atas. Lalu, ia menelepon Liu Hong. Nak, matahari pasti sudah terbit dari barat sehingga kau berinisiatif memanggilku, kata Liu Hong sambil tertawa. Bukankah ini Natal? Aku tidak bisa membiarkanmu terlalu kesepian, jadi aku sudah menyiapkan pesta pijat besar untukmu. Mau ikut? Pergi sana. Jangan bicara omong kosong padaku, gerutu Liu Hong sambil bercanda. Cepat beritahu aku kenapa kamu mencariku. Kita sedang latihan. Apakah ada situasi yang terjadi di dalam Brigade Garda Pusat baru-baru ini? Situasi. Nada bicara Liu Hong berubah serius. Situasi apa yang kau maksud? Apakah ada berita tentang biji bas? Bagaimana kamu tahu tentang ini?
Siapa di antara mereka yang memberitahumu? Ini tidak ada hubungannya dengan yang lain. Aku sudah menebaknya sendiri. Jangan tanya detailnya. Liu Hong sedikit terdiam. Siapa di antara mereka yang merupakan pemimpin Brigade Garda Pusat? Ada kabar dari Dora. Katanya ada masalah dengan biji bas, tapi kita belum tahu pasti kebenarannya. Mengapa kamu tidak menceritakan hal ini kepadaku? Itu karena masalah ini belum dikonfirmasi, dan tidak ada yang tahu apakah itu benar, jadi saya tidak memberitahu Anda sebelumnya. Kata Liu Hong. Tapi aku sudah mengirim Ning Che untuk menanyakan situasinya. Kalau ada kabar, dia akan memberitahuku sebelumnya. Awalnya, Liu Hong ingin memberitahu Lin Yi, tetapi situasinya agak istimewa akhir-akhir ini. Keluarga Wang telah bersembunyi dalam kegelapan, menunggu kesempatan untuk membalas dendam. Liu Hong tidak berencana mengirim Lin Yi keluar kecuali benar-benar diperlukan. Lebih aman baginya untuk tetap tinggal di negara ini. Begitu, gumam Lin Yi, kalian dengar apa? Tidak ada gerakan sama sekali. Terlalu tenang. Tidak serumit yang kamu pikirkan, kata Liu Hong. Menurut berita yang kami terima, sejumlah biji bas telah dikirim, tetapi jumlahnya sangat sedikit. Biji-biji itu dibuat menjadi perhiasan dan siap dilelang. Namun, tidak ada cara untuk mengetahui validitas informasi yang sebenarnya, jadi saya mengirim Ning Che untuk menyelidikinya. Benda ini bisa dibuat menjadi perhiasan. Tentu saja, ini jauh lebih berguna daripada yang kamu pikirkan, kata Liu Hong. Setelah diubah menjadi perhiasan, mereka dapat memperpanjang umur seseorang. Di mata para miliarder top dunia, semua ini adalah komoditas yang sangat dicari, dan setelah diburu, harganya pasti akan naik. Jadi, semua orang berlomba-lomba untuk mendapatkannya. Saya benar-benar meremehkan para taipan internasional ini. Kalau tidak, mengapa saya harus mengatakan bahwa semua kapitalis adalah orang jahat? Lihat apa yang kau katakan. Aku kapitalis, tapi aku benar-benar baik. Kenapa kau mencelaku? Pengaruhmu mungkin berhasil di Tiongkok, tapi tidak akan sama ketika kamu pergi ke luar negeri, kata Liu Hong. Dan semua bisnis yang kau geluti itu sah-sah saja. Mereka tidak ada apa-apanya dibandingkan raksasa keuangan. Dasar, sialan, apa sih yang dilakukan para pendukung ini, mencuri hasil buruanku? Lin Yi, kita sampai di mana? Anda berbicara tentang betapa hebatnya raksasa keuangan asing. Mereka memang cukup mengesankan, kata Liu Hong. Tahukah Anda seberapa populer Bitcoin sekarang? Bitcoin berawal dari sini. Di balik layar, Bitcoin telah menjadi semacam mata uang finansial, sehingga orang-orang kaya mengoleksinya. Apakah Anda mengerti maksud saya? Bab 1534. Badai malam gelap. Karena itulah lelang yang kamu sebutkan itu terjadi, kan? Itulah yang mereka katakan, tapi tidak ada yang tahu apakah itu benar, kata Liu Hong. Karena ada berita serupa sebelumnya. Kabarnya perhiasan emas dan perak yang terbuat dari biji bas akan diterbangkan dari balai lelang, tapi ternyata tidak ada. Berita itu palsu. Lin Yi mengangguk tanpa komitmen, memahami rencananya. Hal ini karena berita tentang bas ore dapat menarik banyak taipan dan meningkatkan tingkat lelang. Barang-barang tersebut kemudian dapat dilelang dengan harga yang lebih tinggi. Saya mengerti, kata Lin Yi, kapan pelelangannya? Jam 8 malam setelahnya. Biarkan Ning Che pergi. Kalau ada yang kamu butuhkan, beritahu aku. Jangan khawatir, kami tidak akan mengganggumu tanpa alasan yang jelas, kata Liu Hong. Sebaliknya, apa yang telah kamu lakukan akhir-akhir ini? Aku juga main game, tapi ada perbedaan di antara kita berdua. Kamu 5 lawan 5, dan aku 1 lawan 9. 1v9. 1 pria, 9 wanita. Tidak tahu malu. Saya kenal orang-orang dari Penguin tanda merek terdaftar yang bisa mendapatkan skin edisi terbatas. Kalau begitu, berhentilah bicara omong kosong dan belikan aku 1 set. Mengerti. Setelah menutup telepon dari Liu Hong, Lin Yi terus memainkan ponselnya sementara kejadian sebelumnya terus terputar dalam pikirannya. Dia 50% yakin bahwa pria berpakaian hitam yang ditemuinya di pintu adalah pria berpakaian hitam yang pernah ditemuinya beberapa kali sebelumnya. Meskipun dia mengenakan pakaian biasa, perasaan aneh dan tatapan mata yang dalam itu sama persis dengan pria berpakaian hitam itu. Lin Yi tidak menyangka penilaiannya akan salah. Kepribadian unik seperti itu jarang ada di dunia. Memikirkan hal ini, Lin Yi menelepon Shen Tianzuo. Direktur Shen, apakah Anda sibuk? Saya tidak sibuk beberapa hari ini. Shen Tianzuo tersenyum dan berkata, saya mengambil cuti 2 hari untuk merayakan Natal bersama istri dan anak-anak saya. Shen Tianzuo telah tinggal di Meiguo selama lebih dari 10 tahun dan sudah memiliki kebiasaan. Hal semacam ini bisa dimaklumi. Aku perlu merepotkanmu dengan sesuatu. Tentu, silakan.
Bisakah kau meretas hotel perahu layar di Dora? Aku butuh semua rekaman pengawasan mereka. Hotel perahu layar. Itu misi yang sulit, kata Shen Tianzuo. Dengan ukuran hotel itu, meretasnya memang tidak akan mudah, tapi tetap bisa dilakukan. Hanya saja butuh waktu lebih lama. Shen Tianzuo selalu bertanggung jawab atas keamanan jaringan Lingyun Group. Ia termasuk pakar paling elit di dunia. Kalau dia mengatakan itu, jelaslah betapa sulitnya tugas ini. Beritahu orang-orang di bawah untuk segera bertindak. Masalah ini sangat penting. Semakin cepat, semakin baik. Tidak masalah, tapi kamu harus bayar 3 kali lipat gajinya karena banyak peneliti dari Ousu. Mereka semua libur Natal hari ini, canda Shen Tianzuo. Itu bukan masalah. Atur saja. Pokoknya, lebih cepat lebih baik. Ini sangat mendesak. Serahkan saja padaku. Tunggu saja kabar dariku. Setelah menutup telepon pada Shen Tianzuo, Lin Yi berpikir keras. Liu Hong tidak dapat memastikan apakah ini benar atau tidak, tetapi Lin Yi merasa bahwa kemungkinan besar itu benar. Tetapi ada satu hal lagi yang tidak dipahami Lin Yi, yaitu apa yang dikhawatirkannya. Baru saja Liu Hong mengatakan bahwa lelang semacam itu pernah diadakan sebelumnya, tetapi tidak ada produk biji yang keluar. Saat itulah ia menyadari bahwa itu hanya lelucon. Namun, mungkin ada kemungkinan lain. Dalam pelelangan itu, biji-biji itu mungkin memang ada. Alasan mengapa situasi berkembang seperti yang dikatakan Liu Hong kemungkinan besar adalah karena orang berpakaian hitam itu telah mencuri barang-barang itu sebelumnya. Ini karena hal ini sangat sesuai dengan karakternya. Pria ini tidak akan pernah terjebak dan akan selalu bertindak cepat. Setiap kali mereka bertemu, dia seperti ini. Jika laki-laki berpakaian hitam yang ditemuinya di pintu itu memang dia. Kalau begitu, kemungkinan besar perjalanan Ning Che ke pelelangan akan sia-sia dan berakhir seperti lelucon lainnya. Orang yang akan menuai manfaatnya sekali lagi adalah pria berbaju hitam. Meskipun pelelangan baru akan dilaksanakan keesokan harinya, besar kemungkinan dia akan mengambil tindakan sebelum pelelangan dimulai. Namun, mengingat situasi saat ini, tampaknya situasinya belum sampai pada titik itu. Masih ada peluang untuk mencegahnya. Akan tetapi, dia tidak begitu mengenal situasi di Dora, jadi dia harus bertanya kepada Ning Che tentang hal itu. Tepat saat Lin Yi sedang memikirkannya, suara air mengalir di kamar mandi berhenti. Ji Qingyan melilitkan handuk di tubuhnya dan berjalan keluar. Aku sudah selesai. Kamu juga harus mandi. Tidak perlu terburu-buru. Lin Yi menghampiri Ji Qingyan sambil tersenyum dan menerkamnya. Melewati hutan, melintasi ngarai, dan mendaki gunung, pipi Ji Qingyan memerah. Sungguh pemandangan yang indah. Jangan main-main. Cepat mandi. Setelah itu, kita berdua akan keluar. Mengikuti instruksi Ji Qingyan, Lin Yi masuk untuk mandi cepat. Setelah meninggalkan ruangan, Ji Qingyan berganti pakaian dan mulai merias wajah. Ayo, ayo, ayo. Aku juga pakai sedikit. Matahari di luar sangat cerah. Kulitmu akan kecoklatan setelah berkeliling di sini selama beberapa hari. Nggak masalah kalau warna kulitku lebih gelap. Aku akan terlihat lebih maskulin. Itu tidak akan berhasil. Aku tetap lebih suka kau bersikap adil dan lembut. Kau tidak akan terlihat baik jika kau menghitam. Puff. Dia terobsesi dengan penampilan. Setelah semuanya siap, mereka berdua meninggalkan hotel dan menyewa mobil Panamera. Kalau tidak, akan merepotkan untuk berkeliling di sini. Mengikuti instruksinya, Lin Yi melaju ke Dora Mall. Ini dulunya dikenal sebagai pusat perbelanjaan terbesar di dunia. Baru ketika ia tiba di sini, Lin Yi menyadari bahwa SKP atau Henglong Plaza seperti adik kecil di depannya. Perbedaannya sangat kentara. Ayo, kita pergi, aku tidak sabar. Mata Ji Qingyan berbinar penuh kegembiraan. Lin Yi tidak mengerti. Apakah berbelanja di mall semenarik itu? Bukankah seharusnya bagian yang paling menyenangkan dalam sehari adalah saat Anda melepas pakaian? Setelah memarkir mobil, mereka berdua memasuki Dora Mall. Lin Yi melihat sekeliling, tetapi tidak merasakan apapun tentang perhiasan yang terpajang itu. Di sisi lain, minat Ji Qingyan tidak berkurang. Ia merasa tidak cukup teliti dalam melihat segala hal. Benda-benda ini sepertinya mirip dengan punya Zhong Hai. Apa perlu seheboh itu? Bagaimana kau bisa menganggapnya sama? Kau tidak memperhatikan detailnya. Tin tidak akan bertanding melawan Faker di Midland. Apa gunanya memperhatikan begitu banyak detail? Lihat kalung graf itu. Kalung klasik dari merek itu. Tidak tersedia di Zhong Hai. Ada juga gelang ungu dari Van Cleef dan Arpels. Gelang itu tidak tersedia di negara ini, begitu pula yang merah. Ada juga kalung kepala macan tutul Cartier dan anting Harry Winston. Tidak ada yang seperti ini di negara ini. Apa kau tidak memperhatikannya? Lin Yi terdiam. Luar biasa.
Saya rasa saya tidak perlu memperhatikan hal-hal ini. Kalau begitu, demi aku, kamu juga harus memperhatikannya. Jadi, ini menunjukkan ada masalah. Kamu sama sekali tidak peduli padaku. Lin Yi menggelengkan kepalanya. Jika dia tidak memberi Ji Qingyan pelajaran hari ini, dia hanya akan lebih menderita di masa depan. Tahukah Anda berapa RPM yang ditunjukkan takometer saat La Voiture Noire mencapai 180 mil per jam? Tahukah Anda warna AJ13 edisi terbatas tahun ini? Apakah kamu tahu siapa Faker? Kalau La Voiture Noire melaju dengan kecepatan 180 mil per jam, RPM-nya seharusnya sekitar 3.200 revolusi per menit. Skema warna terbaru AJ3 tahun ini seharusnya adalah Terracotta Warriors. Faker berasal dari Korea. Dia pemain profesional League of Legends. Dia mid laner, tapi sepertinya ada pemain Tiongkok lain yang sehebat dia. Mereka seimbang. Tapi, setelah debut di CCTV, dia menghilang. Benar, kan? Lin Yi terdiam. Apakah Faker pernah ditampilkan di CCTV? Bab 1535. Aku telah mencarimu. Ayo belanja. Ini salahku, Permaisuri Ji. Aku akan bayar semuanya malam ini. Lin Yi mengaku kalah. Ji Qingyan begitu hebat, ia tak punya pilihan selain menyerah. Lihat, aku tahu semua yang kau suka, katanya sambil mengangkat kepala tinggi-tinggi. Sudahlah, jangan merendah begitu, Permaisuri Ji. Dibandingkan denganmu, aku bukan apa-apa. Hehe, kamu tidak bisa mengatakan itu. Ji Qingyan memegang erat lengan Lin Yi, dan kelinci putih besar di depannya mendekat ke wajahnya. Kamu juga sangat kuat. Keluarga ini mengandalkanmu untuk menopang hidup. Tanpamu, apa gunanya aku berdiri sendirian di sini? Entah mengapa jantung Lin Yi berdebar kencang. Setelah orang istimewa itu muncul, semua kesulitan dalam hidup akan hilang dan pandangan dunianya menjadi indah dan luas. Lin Yi menggenggam tangan Ji Qingyan erat-erat. Dialah yang memberinya makna baru dalam hidup. Baiklah, ayo pergi berbelanja. Merasakan kehangatan telapak tangan Lin Yi, Ji Qingyan menanggapi dengan tegas. Aku tahu kamu nggak suka belanja, jadi kamu bisa cari tempat duduk dulu. Aku akan telepon kamu setelah selesai belanja. Kalau begitu, jemput aku. Baiklah. Aku akan cari kafe dulu untuk duduk sebentar. Biasanya, Lin Yi akan menemani Ji Qingyan meskipun dia tidak suka berbelanja. Namun, sesuatu yang tak terduga tiba-tiba terjadi. Ia harus segera mengatasinya, dan ini adalah kesempatan yang baik untuk melakukannya. Di tempat ramai seperti ini, Lin Yi tidak khawatir dengan keselamatan Ji Qingyan. Lagi pula, bahasa Inggris adalah bahasa yang umum. Dengan tingkat bahasa Inggrisnya, dia tidak akan kesulitan. Ambil kartunya dan gesek. Aku akan bayar semuanya hari ini. Ji Qingyan mengambil kartu bank itu sambil tersenyum. Saya tidak akan berdiri dalam upacara dengan Tuan Lin. Ji Qingyan dengan senang hati mengambil kartu bank Lin Yi dan pergi. Baginya, menghabiskan uang Lin Yi untuk membeli barang-barang zaman sekarang tampaknya sudah menjadi hal yang lumrah. Jika dia terus menolaknya, dia akan merasa aneh. Lin Yi menemukan sebuah kafe dan duduk di sudut yang kosong. Kemudian, dia menelepon Shen Tianzuo. Direktur Shen, bagaimana situasi di pihak Anda? Ada kemajuan? Saya sudah membawa semua orang kembali. Saya sedang menangani masalah ini, kata Shen Tianzuo. Pekerjaan perlindungan jaringan di Hotel Sailboat sangat bagus. Pekerjaan itu juga dilakukan oleh para peretas top dunia. Tapi jangan khawatir, beri saya waktu 5 jam lagi dan saya pasti bisa menyelesaikan masalah ini. Mendengar kata-kata Shen Tianzuo, Lin Yi akhirnya mengerti betapa besar proyek itu. Katakan pada rekan-rekan kita untuk bekerja lebih keras. Yang penting adalah menemukan pria berpakaian hitam, bertopi hitam, dan bertopeng. Dia target yang ingin kulacak. Kirimkan saja semua informasi tentangnya. Tidak perlu yang lain. Baiklah, serahkan padaku. Direktur Shen, Anda telah bekerja keras. Nak, kau terlalu sopan padaku, kata Shen Tianzuo sambil tersenyum. Tunggu kabar terbaruku. Setelah menutup telepon Shen Tianzuo, Lin Yi menelepon Ning Che. Matahari pasti terbit dari barat. Kau benar-benar berinisiatif meneleponku. Ning Che terkekeh. Apakah kamu datang ke Yanjing untuk menghabiskan malam sepi ini bersamaku? Aku tidak pergi ke Yanjing, tapi aku mengikuti aromamu ke Dora. Hah? Kok kamu tahu aku di sini? Saya baru saja menelepon Bos Liu, kata Lin Yi. Tapi jangan beritahu dia aku di sini, atau dia akan membawaku kembali. Lin Yi sekarang menjadi target perlindungan utama Brigade Pengawal Pusat dan anak kesayangan Liu Hong. Kalau bisa, dia akan mengurung Lin Yi di rumah agar dia tidak berkeliaran.
Apakah kamu datang ke Dora saat ini untuk menghabiskan Natal bersama pacarmu? Kamu pintar. Lalu kenapa kau meneleponku? Jangan bilang kau ingin bermain denganku, tanya Ningche. Aku baik-baik saja, tapi kurasa pacarmu tidak akan setuju. Setidaknya kita punya hubungan yang murni antara pria dan wanita. Tidak bisakah kita sedikit meningkatkan pengalaman kita? Meningkatkan? Bagaimana rencanamu untuk meningkatkannya? Dengan obat-obatan atau alat bantu seksual? Kita bisa mencobanya di masa depan, tapi aku meneleponmu hari ini karena ada sesuatu yang penting yang ingin kukatakan padamu. Katakan padaku, apa itu? Kau di sini untuk menyelidiki pelelangan itu, kan? Ada kabar bahwa sejumlah perhiasan yang terbuat dari biji bas diam-diam diangkut ke balai lelang. Saya di sini untuk memastikan kebenarannya. Ningche tidak terkejut dengan hal ini. Lin Yi pasti sudah mendengarnya dari bos Liu. Di mana rumah lelangnya? Saya butuh informasi detailnya. Itu bukan masalah. Aku akan mengatur informasinya dan mengirimkannya ke ponselmu nanti. Mulai sekarang, hanya kita berdua yang tahu tentang ini. Jangan beritahu anggota yang kau bawa ke sini, kata Lin Yi serius. Aku mengerti, kata Ningche serius. Kalau tidak ada yang lain, aku tutup dulu. Pestanya akan segera dimulai. Aku harus ke sana dan melihatnya. Lin Yi menghentikan Ningche dan berkata dengan serius. Misi ini mungkin tidak sesederhana yang kau bayangkan. Kau harus berhati-hati agar tidak mengungkap identitasmu. Misi ini tidak sepenting itu. Kau harus mengutamakan keselamatanmu. Jika kau menemukan sesuatu yang tidak bisa kau tangani, ingatlah untuk segera menghubungiku. Di ujung telepon, Ningche tercengang. Dia jelas tidak menyangka Lin Yi akan mengatakan hal seperti itu. Pada saat yang sama, dia menyadari bahayanya misi ini. Kalau tidak, Lin Yi tidak akan berbicara kepadanya dengan nada seperti itu. Aku mengerti. Hati-hati juga. Setelah menelepon, Lin Yi menutup matanya untuk beristirahat dan duduk di kursi. Lin Yi tidak terburu-buru mencari Ningche. Meskipun lebih mudah berkomunikasi dengan cara ini, ia mungkin juga akan mengekspos dirinya sendiri. Sekarang, dengan keduanya bekerja bersama-sama, rasanya seperti memiliki lapisan keamanan tambahan, yang membuat operasi mereka semakin tangguh. Bila perlu, mereka bisa bertemu nanti. Namun dari awal hingga akhir, alis Lin Yi berkerut. Selama ini ia hanya bersikap pasif. Diperintah-perintah sama sekali bukan hal yang ia sukai. Bagi Lin Yi, kemunculan biji bas tidak penting. Ia tidak peduli dengan hal ini. Perhatian utamanya adalah untuk mengetahui identitas sebenarnya dari pria berpakaian hitam itu. Entah bagaimana, Lin Yi punya firasat. Tampaknya ada rahasia tak berujung yang menyelimuti pria berpakaian hitam itu, menunggu untuk diungkapnya. Kuharap orang itu benar-benar kau. Aku mencarimu, gumam Lin Yi dalam hati. Sebelum dia menyadarinya, lebih dari 2 jam telah berlalu. Otak Lin Yi terkunci dalam pemikiran intensitas tinggi, jadi dia tidak menyadari waktu berlalu. Baru ketika dia menerima telepon Ji Qingyan, dia menyadari 2 jam telah berlalu. Saya di toko Hermes di lantai 4, saya beli banyak barang, ayo jemput saya. Bab 1536. Ibu mertua dan menantu perempuan. Tunggu aku di sana. Ayo kita ke sana sekarang. Tapi aku punya kabar buruk untukmu. Ji Qingyan berkata sambil tersenyum di ujung telepon. Berita buruk apa? Kartu yang kamu berikan padaku sudah mencapai batas maksimal. Kupikir itu penting. Aku akan mencarimu nanti agar kau bisa melanjutkan. Aku nggak mau belanja lagi. Lagi pula, belanjaanku sudah hampir selesai. Ayo jemput aku, kita bisa beli camilan. Ayo pergi. Waktunya makan malam. Aku akan segera ke sana. Lin Yi menutup telepon sambil tersenyum. Saat melihat Ji Qingyan, ia tahu Ji Qingyan sedang bahagia. Meskipun dia sering berbelanja, barang-barang yang dibelinya tidak terlalu mahal. 200.000 yuan pada suatu waktu merupakan hal yang biasa baginya. Kartu yang diberikannya sepertinya berisi lebih dari 5 juta yuan. Ia menghabiskan semuanya dalam waktu kurang dari 2 jam. Sepertinya ia sama sekali tidak santai. Namun, Ji Qingyan tidak bisa disalahkan untuk ini. Barang-barang yang ia incar semuanya edisi terbatas. Kalau tidak, ia tidak perlu datang ke sini secara khusus. Di antara barang-barang itu terdapat hadiah untuk He Yuan, Tian Yan, Guo Ningyue, dan istri Shen Tianzuo, jadi dia akhirnya menghabiskan sedikit lebih banyak. Lin Yi keluar dari kafe dan berjalan menuju lift. Saat ini, Ji Qingyan sedang berbelanja di toko eksklusif Hermes. Ia sedang menghadapi sebuah gaun. Ia ingin membelinya, tetapi ia merasa Lin Yi tidak akan pernah mengizinkannya memakainya. Lagi pula, gaun itu bahkan tidak mencapai lututnya. Tepat saat Ji Qingyan terjebak dalam dilema, sepasang wanita parubaya masuk.
Salah satunya mengenakan gaun panjang hitam sederhana bermotif bunga kuning. Gaun itu dirancang ketat di pinggang, menonjolkan lekuk tubuhnya yang ramping. Meski usianya semakin tua, sosoknya masih sebanding dengan gadis muda. Ia memancarkan pesona lembut bak hangatnya angin musim semi di bulan Maret, menyenangkan dan memikat. Siapa lagi wanita ini? Itu adalah Qin Yingyue. Sejak meninggalkan Yanjing terakhir kali, dia tinggal di Dora selama lebih dari seminggu, dan setelah Lin Jingsan pergi, dia pergi ke Ouzhu Utara sendirian. Ketika dia kembali, dia bahkan pergi ke Kabupaten Dongsan. Setelah bertanya-tanya, dia mengetahui bahwa Lin Yi telah pergi ke timur laut untuk perjalanan bisnis, jadi dia kembali ke Dora. Sensui apapun tentang cedera Lin Yi. Lin Yi adalah putra kandungnya. Jika dia tahu dia terluka, dia pasti akan menyelidiki masalah ini. Dan identitas Lin Jingsan istimewa. Belum lagi diriku, bahkan tetua Lu pun tak mampu menjelaskan betapa pentingnya dia di dunia ini. Jika dia melawan keluarga Wang, meskipun memiliki keunggulan dalam kekuatan bela diri, keluarga Wang tetaplah keluarga yang kuat. Kemungkinan besar dia akan menderita kerugian jika berhadapan langsung. Sebaiknya dia merahasiakannya. Kalau tidak, badai akan muncul jika dia tahu. Kamu ngapain? Ayo pergi. Kudengar ada banyak edisi terbatas tahun ini. Ayo masuk dan lihat-lihat. Orang yang berbicara adalah teman Qin Yingyue. Mereka berdua seusia, tetapi Qin Yingyue agak gemuk. Dia tipe yang gemuk. Meskipun dia berwajah teran dan berbicara bahasa Huaxian, pengucapannya tidak khas. Nama wanita itu Li Zhenxiu. Ia berasal dari Rania dan telah tinggal di Dora selama bertahun-tahun. Lagi pula, suami mereka adalah saudara-saudara, jadi hubungan mereka sangat baik. Tunggu sebentar, biarkan aku tenang. Qin Yingyue memegangi dadanya sambil berbicara. Tatapannya terpaku pada Ji Qingyan, tak sanggup beranjak untuk waktu yang lama. Mengikuti pandangan Qin Yingyue, Li Zhenxiu juga melihat Ji Qingyan. Itu hanya profil samping, tetapi membuatnya mendesah melihat betapa cantiknya pihak lain. Bahkan pada Rania, ia belum pernah melihat gadis seperti itu. Tetapi tidak peduli betapa cantiknya dia, tidak ada alasan untuk terus-terusan menatapnya. Lagi pula, mereka tidak saling kenal. Apa yang terjadi? Tatapan Li Zhenxiu melirik ke arah mereka berdua. Kalian berdua tidak saling kenal, kan? Wanita muda itu bernama Ji Qingyan. Dia menantu perempuanku, kata Qin Yingyue bersemangat. Meskipun dia dan Lin Yi baru saja bersatu kembali setelah bertahun-tahun, dia tahu segalanya tentang Lin Yi. Tentu saja, dia tahu keberadaan Ji Qingyan. Dia juga tahu bahwa dia dekat dengan putranya. Lagi pula, mereka sudah tinggal bersama, dan dalam hal ini, bahkan Liang Ruoxu pun sedikit kurang. Menantu perempuanmu. Li Zhenxiu tidak bisa menahan kegembiraan dan keterkejutannya. Dia tahu sedikit tentang Qin Yingyue. Dia tahu bahwa dia memiliki seorang putra yang tinggal di Huaxia dan cukup tampan. Namun, dia tidak menyangka akan bertemu pacar putranya di sini. Kenapa dia datang sendirian? Bukankah anakmu mengikutinya? Putraku sibuk bekerja. Dia bepergian ke seluruh negeri. Kurasa dia di sini bersama teman-temannya. Apa yang terjadi tadi adalah kecelakaan, tetapi sekarang, mata Qin Yingyue dipenuhi dengan antisipasi. Mereka benar-benar bertemu di tempat seperti itu tanpa alasan yang jelas. Apapun yang terjadi, dia harus pergi dan menyapanya. Bagaimanapun juga, putranya tidak akan pernah tahu. Apa yang ingin kamu lakukan sekarang? Apakah kamu ingin berbicara dengannya? Tentu saja, akan menyenangkan untuk berbicara. Lalu apa yang kita tunggu? Cepat pergi. Dia akan pergi sebentar lagi. Meskipun Qin Yingyue memiliki kepribadian yang acuh tak acuh, dia telah bersama Lin Jingsan selama bertahun-tahun dan telah melihat banyak kegelapan di dunia. Pada saat ini, dia tidak takut pada apapun, apalagi pada menantu perempuannya. Setelah ini, Qin Yingyue berjalan menuju Ji Qingyan tanpa rasa khawatir di dunia. Nona, menurutku pakaian ini cocok. Seharusnya kau banyak mencari tahu tentang ini, kan? Tanya Qin Yingyue sambil tersenyum. Dia tidak memiliki motif tersembunyi apapun saat datang mencari Ji Qingyan, apalagi untuk memberitahunya tentang identitasnya. Dia hanya ingin bicara. Kemampuan Qin Yingyue dalam membaca orang dan mengamati ekspresi mereka sungguh luar biasa. Mudah-mudahan, dia bisa mengetahui lebih banyak tentang Ji Qingyan melalui keahliannya. Ji Qingyan yang masih bingung dengan gaun itu, mendengar suara seseorang di sampingnya dan menyadari bahwa itu adalah orang Huaxian. Hah! Saat dia melihat Qin Yingyue, Ji Qingyan sedikit linglung. Dia merasa hidung dan mata wanita ini tampak sangat familiar. Itu sangat mirip dengan Lin Yi. Terlebih lagi, bibi ini luar biasa cantiknya. Tidak ada kerutan sama sekali di wajahnya, dan temperamennya sempurna.
Dia mungkin berasal dari keluarga baik-baik. Secara naluriah, dia menyapu poninya di dahinya, merasa sedikit malu. Saya hanya mencobanya. Saya tidak tahu bagaimana cara mencocokkannya. Ji Qingyan adalah seorang ahli di bidang ini. Namun, di depan orang asing, dia tentu saja terlalu malu untuk mengatakannya. Wah, kamu memang cantik. Kamu nggak akan terlihat jelek pakai baju apapun. Semakin Qin Yingyue memandang Ji Qingyan, semakin ia menyukainya. Senyumnya begitu lebar hingga bunga-bunga hampir mekar. Ji Qingyan merasa makin malu setelah dipuji secara tiba-tiba. Bibi, kamu juga terlihat cantik, katanya dengan tulus. Nona, kita berdua orang Huaxian. Ini takdir kita bertemu di sini. Aku sudah lama di sini, tapi belum menemukan pakaian yang cocok. Kalau kamu ada waktu, bisakah kamu membantuku memilih? Li Xiuzhen, yang berdiri tidak jauh darinya, memutar matanya. Mengapa dia tampak seperti orang yang berbeda setelah bertemu menantunya? Dia bukan orang seperti itu. Bab 1537. Dia ibuku. Tapi aku juga khawatir aku tidak bisa memilih dengan baik. Bagaimana kalau kamu tidak menyukainya? Tidak, aku merasa kamu sangat berbakat, kata Qin Yingyue sambil tersenyum. Aku baru saja membeli 2 gaun. Aku sempat memikirkannya, tapi tidak tahu bagaimana cara memadukannya. Bantu aku memilih. Kalau ada yang kamu suka, beritahu Bibi. Bibi akan memberikannya padamu. Antusiasme dan kemurahan hati Qin Yingyue memenangkan hati Ji Qingyan. Terutama mata dan hidungnya, yang sangat mirip dengan Lin Yi. Hal ini menciptakan rasa keakraban yang mendalam. Tidak perlu. Aku sudah membeli sebagian besar barang yang kubutuhkan. Tapi aku lihat kamu terlihat cantik di sini. Apa kamu suka gaun ini? Tanya Qin Yingyue. Aku suka, tapi agak pendek. Pacarku nggak mengizinkanku memakainya. Melihat gaun hitam dan emas pada model itu, Qin Yingyue tertegun sejenak. Hampir mencapai lutut. Kok pendek? Di matanya, lutut adalah wilayah terlarang. Orang lain tidak boleh melewati batas, keluh Ji Qingyan. Pacarmu terlalu kuno. Qin Yingyue juga mengejek, kamu sudah pakai celana pengaman. Apa yang perlu ditakutkan? Itulah yang kupikirkan, tapi dia tidak mengizinkanku memakainya, jadi aku sudah lama memikirkan hal ini. Tidak apa-apa. Bibi akan membelikannya untukmu. Asal kamu senang, tidak apa-apa. Kenapa kamu begitu peduli dengan pacarmu, kata Qin Yingyue. Nona muda, kamu cantik sekali. Kalau kamu tidak memakai sesuatu yang bagus saat muda, bagaimana kamu akan memakainya saat tua nanti? Kamu harus menunjukkannya selagi bisa. Bibi, kurasa Bibi benar. Ji Qingyan menutup mulutnya dan tersenyum. Keduanya berdiri bersama dan mengkritik Lin Yi tanpa ampun. Ini menutup jarak antara Ji Qingyan dan Qin Yingyue. Ayo kita pergi ke tempat lain. Bibi akan membelikan gaun ini untukmu nanti. Kamu tidak perlu repot-repot dengan pacarmu. Aku tidak keberatan jalan-jalan denganmu, tapi aku bisa membeli gaunnya sendiri. Aku tidak bisa mengambil uangmu. Tidak apa-apa juga. Temani aku melihat-lihat. Di hadapan Ji Qingyan, temperamen Qin Yingyue yang lembut dan berbudi luhur sedikit memudar. Bibi-bibi setengah baya di lingkungan Zonghai kerap mengobrol bersama tentang hal-hal remeh ketika mereka tidak punya kegiatan lain. Liang Ruoxu adalah seseorang yang ia kenal dan bisa ia temui kapan saja. Mereka bahkan terhubung di WeChat. Namun, berbeda dengan Ji Qingyan. Biasanya, Qin Yingyue hanya bisa berdiri diam dari kejauhan. Bertemu dengannya di Dora, terutama di lingkungan seperti itu, membangkitkan kegembiraan yang tak terlukiskan dalam dirinya. Perasaan seperti ini, kecuali jika dialami langsung, sungguh sulit dipahami. Nona, bagaimana menurutmu kalung berlian merah muda itu? Kurasa kalung itu terlihat sangat cocok dengan gaun yang kukenakan, kata Qin Yingyue. Dia berpikir sejenak sebelum membandingkan keduanya. Tidak terlalu bagus. Warnanya terlalu terang, dan tidak ada highlight. Ji Qingyan merenung sejenak. Menurutku berlian biru itu lumayan. Pasti sangat menarik. Mata orang-orang akan berbinar-binar. Apa yang kamu katakan masuk akal, kata Qin Yingyue. Saya akan menggesek kartu saya sekarang. Ia menatap kalung senilai lebih dari 400.000 yuan yang dibeli Qin Yingyue begitu saja. Ji Qingyan merasa standarnya seharusnya sudah melampaui standar keluarga kaya. Kecuali ia salah, wanita ini seharusnya seorang miliarder. Masih ada lagi. Bantu Bibi memilih beberapa barang lagi. Qin Yingyue berkata, bagaimana dengan gaun krem itu? Gaunnya cukup bagus, tapi motifnya agak tipis. Lapisan-lapisan pakaiannya kurang jelas. Sebaiknya dipadukan dengan aksesori berwarna gelap. Bagaimana dengan beberapa aksesori Cartier, kata Qin Yingyue, saya suka merek ini.
Mereknya lumayan, tapi Cartier sangat berani dan radikal dalam beberapa tahun terakhir. Kurasa itu tidak cocok dengan temperamen Bibi. Dua saran berturut-turut ditolak oleh Ji Qingyan, tetapi Qin Yingyue masih sangat senang hingga dia tidak bisa menutup mulutnya. Tentu saja, Qin Yingyue memiliki selera yang bagus, tetapi dibandingkan dengan Ji Qingyan, dia sedikit lebih rendah. Lalu menurutmu merek apa yang cocok untuk Bibi? Kalau pakaianmu yang biasa, Tiffany lumayan bagus. Kalau untuk jamuan makan atau acara serius, Harry Winston lebih cocok. Kurasa kedua merek aksesori ini sangat cocok untuk Bibi. Aku akan mendengarkanmu. Aku akan membeli kedua merek ini nanti. Aduh, kamu tidak bisa begitu saja mendengarkan semua yang kukatakan. Ji Qingyan merasa malu. Bahkan jika aku ingin mengungkapkan pendapat pribadiku, kamu harus punya pendapatmu sendiri. Dikatakan bahwa burung yang sejenis akan berkumpul bersama. Dalam beberapa hal, temperamen Ji Qingyan mirip dengan Lin Yi. Dia bisa dibujuk, tetapi tidak bisa dipaksa. Sampai-sampai kepercayaan Qin Yingyue membuatnya sedikit gugup, takut kalau dia telah mengatakan sesuatu yang salah. Kurasa enak. Kalau kamu ada waktu, temani aku ke Tiffany dan Harry Winston nanti. Sekarang waktunya makan malam. Aku akan mentraktirmu makan malam. Makanannya kedengarannya enak, tapi sayangnya aku tidak bisa hari ini. Aku membeli banyak barang, dan pacarku akan menjemputku nanti, jadi. Kamu datang dengan pacarmu, tanya Qin Yingyue dengan heran. Baiklah, kami datang ke sini untuk Natal. Kali ini giliran Qin Yingyue yang tercengang. Awalnya ia mengira Ji Qingyan datang bersama seorang teman. Dia tidak menyangka dia ada di sini bersama putranya. Hal ini membuatnya panik. Karena kamu di sini bersama pacarmu, aku tidak akan membuang-buang waktumu. Setelah mengatakan itu, Qin Yingyue meninggalkan nomor teleponnya pada Ji Qingyan dan buru-buru berkata, "Ini informasi kontak Bibi. Tambahkan aku nanti. Kalau Bibi ada waktu nanti, kita bisa belanja bareng." Baiklah, tentu saja. Bibi akan pergi dulu. Setelah mengucapkan selamat tinggal, Qin Yingyue memanggil Li Zhenxiu dan bersiap untuk pergi. Akan buruk jika putranya tiba-tiba datang. Karena kamu sudah di sini, jangan pergi. Sebelum Qin Yingyue sempat pergi, suara Lin Yi tiba-tiba terdengar. Qin Yingyue merasa seperti tersambar petir. Ia terpaku di tanah, tak tahu harus bagaimana menghadapi kejadian selanjutnya. Lin Yi sudah lama tiba, tetapi dia sedikit terkejut melihat Qin Yingyue ada di sana dan bahkan berbicara dengan Ji Qingyan, jadi dia tidak terburu-buru untuk mengganggunya. Apa yang sedang kamu bicarakan? Ji Qingyan berjalan ke sisi Lin Yi dan menggerutu. Bibi adalah orang yang baik. Ji Qingyan berpikir bahwa Lin Yi pasti salah paham dan menganggap dirinya orang jahat karena berbicara dengan nada seperti itu. Namun, di mata Ji Qingyan, pihak lain hanya mencarinya untuk membantu memilih beberapa pakaian dan aksesori. Dia tidak menipu uangnya, juga tidak mencoba melakukan apapun padanya. Wanita ini bahkan ingin membelikannya sesuatu. Dia jelas bukan orang jahat. Kapan aku bilang dia orang jahat? Lin Yi tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis. Lalu kenapa kamu tidak membiarkan dia pergi? Apakah kamu tahu siapa dia? Siapa dia? Dia Bibi yang tidak kukenal, aku bertemu secara kebetulan dan aku cukup akrab dengannya. Bab 1538. Cinta dari dalam tulang. Tercengang. Karena dia memikirkan sesuatu. Lin Yi dikirim ke panti asuhan setelah dia lahir. Dia pasti punya ibu kandung. Memutar kepalanya secara mekanis, Ji Qingyan menatap Qin Yingyue. Tidak heran dia mengira hidung dan mata wanita ini tampak familiar. Dia bahkan berpikir bahwa dirinya mirip Lin Yi. Mereka adalah ibu dan anak. Lagi pula, dari sudut pandang biologis, anak laki-laki meniru ibu mereka. Wajar saja jika mereka terlihat mirip. Emosi Qin Yingyue juga sangat rumit, tetapi lebih dari itu, dia bahagia. Ini karena Lin Yi telah mengakui bahwa dia adalah ibunya di depan Ji Qingyan. Baginya, ini merupakan suatu kebahagiaan dan kehormatan besar. Qin Yingyue mengangguk sambil tersenyum, merasa sedikit canggung. Lagi pula, dialah yang menjebaknya. Saya memang ibunya Lin Yi. Maaf bertemu dengan Anda seperti ini. Saya terlalu bersemangat. Saya tidak menyangka akan bertemu Anda di sini. Tidak, Bibi. Bagaimana caranya kamu meminta maaf padaku? Ji Qingyan begitu cemas hingga mulutnya menganga. Ia tidak tahu harus berkata apa. Dia sebenarnya telah menolak pendapat calon ibu mertuanya. Ini terlalu bodoh. Ji Qingyan hampir menangis karena kebodohannya sendiri. Ia terlalu malu untuk menghadapi siapapun. Lin Yi menatap Qin Yingyue dan bercanda. Cepat dan ubah caramu memanggilnya. Kau benar-benar menyebalkan setiap kali memanggilnya Bibi. Aku tidak bermaksud seperti itu.
Hari ini pertemuan yang tak disengaja. Bibi benar-benar tidak siap. Qin Yingyue mengeluarkan sepasang anting berlian yang baru saja dibelinya dari sakunya dan menyerahkannya kepada Ji Qingyan. Bibi tidak punya selera yang bagus, jadi jangan pedulikan aku. Anggap saja ini sebagai hadiah ucapan selamat dulu. Lain kali kita bertemu, aku akan memberimu angpau besar. Tidak, tidak. Bibi, aku tidak tahan. Secara logika, seharusnya aku yang menyiapkan hadiah untukmu. Aku tidak bisa mengambil barang-barangmu. Kamu masih panggil aku Bibi. Apa kamu keberatan denganku? Tidak, aku sungguh tidak bermaksud seperti itu. Ji Qingyan begitu terhibur hingga hampir menangis. Ia bahkan tidak bisa menjelaskan dirinya sendiri. Cepat ambil saja. Kita keluarga mulai sekarang. Tak perlu sungkan-sungkan. Terima kasih. Ji Qingyan mengulurkan tangannya, tapi wajahnya memerah karena malu. Ia merasa tidak pantas memanggil Qin Yingyue dengan sebutan Bibi atau Ibu. Ia tidak tahu bagaimana cara memanggil Qin Yingyue. Tidak apa-apa. Kamu boleh memanggilku apapun yang kamu mau. Jangan dengarkan dia. Ji Qingyan berdiri dengan canggung di depan Lin Yi dan hanya bisa tersenyum untuk meredakan kecanggungannya. Karena kita kebetulan bertemu, ayo kita makan bersama. Aku tidak akan mengganggu kalian lagi. Aku punya teman di sini bersamaku. Silakan makan sendiri. Aku ada urusan lain, jadi aku tidak bisa menemanimu. Aku pergi dulu. Li Xiuzhen dengan bijaksana berbalik dan pergi. Meskipun pertemuan itu sedikit tidak terduga, dia merasa tidak pantas baginya untuk menjadi orang ketiga. Ji Qingyan mengambil inisiatif untuk memegang lengan Qin Yingyue karena dia dapat melihat kegugupan Qin Yingyue dan membaca pikiran batinnya. Perasaan yang diberikan Ji Qingyan dan Liang Ruoxu kepada Qin Yingyue benar-benar berbeda. Karena hubungannya yang baik dengan Shen Sui, dia selalu memperlakukan Liang Ruoxu seperti putrinya sendiri. Hal yang sama juga terjadi pada Liang Ruoxu. Karena ibunya, ketika ia berhadapan dengan Qin Yingyue, ia merasa seperti berhadapan dengan seorang bibi yang ia kenal. Mereka akan cepat akrab, dan mereka tidak akan terlalu tertutup saat mengobrol. Namun, ceritanya berbeda ketika menyangkut Ji Qingyan. Baginya, Ji Qingyan benar-benar asing. Ada banyak hal yang perlu dipastikan, dan inilah alasan mengapa ia begitu gugup sekaligus bersemangat. Bibi akan mentraktirmu makan. Itu tidak akan berhasil. Anakmu punya uang. Biarkan saja dia menghabiskannya. Akhirnya mereka bertiga pergi ke restoran di mall dan makan makanan barat. Selama makan, Ji Qingyan memperhatikan banyak masalah. Meskipun ibu dan anak itu telah mengakui satu sama lain, hubungan mereka hanya sebatas itu dan tidak terlalu dalam. Meskipun ibu Wang hanyalah ibu angkatnya, Lin Yi bisa berbaring di pangkuannya dengan bebas dan bertengkar dengannya sambil menonton televisi. Tetapi hal seperti itu jarang terjadi pada pasangan ini. Waktu benar-benar merupakan hal ajaib, yang mampu mendekatkan orang asing satu sama lain dan menciptakan jarak di antara saudara-saudara. Sama seperti mereka bertiga. Sepanjang makan, Ji Qingyanlah yang melanjutkan percakapan. Kalau tidak akan banyak yang bisa dibicarakan oleh Lin Yi dan Qin Yingyue. Setelah makan malam, Ji Qingyan awalnya berencana untuk mengirim Qin Yingyue kembali, tetapi Qin Yingyue menolaknya. Baginya, bisa melihat Lin Yi dan mendengar dia mengakui bahwa dia adalah ibunya di depan Ji Qingyan merupakan suatu kehormatan dan kelegaan yang besar. Setelah meninggalkan Dora Mall, mereka berdua tidak terburu-buru untuk kembali. Sebaliknya, mereka berjalan-jalan sebentar di jalan. Kapan kamu dan Bibi bertemu? Kenapa kamu tidak memberitahuku? Ji Qingyan menggerutu dengan tidak senang, aku mempermalukan diriku sendiri hari ini. Seperti ibu, seperti anak. Lin Yi pasti mewarisi kepiawaiannya dari ibunya. Dia merasa canggung saat memikirkan hal ini. Dia benar-benar menembak jatuh ibu mertuanya berulang kali. Ini sungguh memalukan. Saya bertemu dengannya di Yanjing akhir tahun lalu. Tapi kalian tidak saling menghubungi sebelumnya. Bagaimana kalian bertemu di Yanjing? Lin Yi menarik napas dalam-dalam dan berkata perlahan. Saat itu, dia terpaksa mengirim saya ke panti asuhan. Namun, setelah beberapa tahun, dia sudah tenang, jadi dia ingin membawa saya kembali. Saat itulah dia datang ke panti asuhan dan melihat saya hidup cukup baik di sana karena ibu Wang memperlakukan saya seperti putranya sendiri. Dia merasa bersalah, jadi dia membatalkan rencana ini. Jadi selama ini dia menahan emosinya dan tidak datang mencarimu. Tidak seperti itu. Keduanya berjalan perlahan. Lin Yi berbicara perlahan, seolah-olah sedang membicarakan hal biasa. Setelah kondisinya stabil, dia tinggal di Yangcheng untuk waktu yang lama. Ketika tidak ada kegiatan, dia akan mengunjungi saya di panti asuhan, tetapi dia selalu tinggal di luar kompleks. Setelah aku kuliah di Universitas Zhonghai, dia ikut aku ke Zhonghai.
Dia sudah mengamati sebagian hidupku dan tahu banyak tentangku, termasuk tentangmu. Kalau tidak, dia tidak akan mengenalimu pada pandangan pertama. Dia bersamamu sepanjang waktu. Kurang lebih, dia tidak pernah pergi. Ji Qingyan menarik napas dalam-dalam. Dia tidak tahu bagaimana menjelaskan perasaannya. Kalau bukan karena rasa cinta yang tertanam dalam hatinya, akan sangat sulit baginya untuk melakukan hal ini. Cinta keibuan sungguh lebih murni dan lebih besar daripada emosi lainnya. Bab 1539. Kabut tebal. Butuh beberapa saat bagi Ji Qingyan untuk tenang. Menurutnya, Qin Yingyue adalah orang yang telah menanggung semua tekanan dan rasa sakit. Meskipun Lin Yi dikirim ke panti asuhan, Lin Yi diperlakukan dengan baik oleh Ibu Wang, dan dia tidak kekurangan kasih sayang seorang ayah dan ibu. Namun, calon ibu mertuanya sendirian. Ia bepergian kemana-mana. Demi terus mengawasi Lin Yi, ia tidak berani melangkah maju dalam hidupnya. Selama bertahun-tahun, dialah yang paling berjuang. Jadi, kau tidak membencinya sepenuhnya, kan? Mengapa aku harus membencinya? Lin Yi tersenyum. Situasi mereka saat itu sedang tidak baik. Kalau mereka tidak mengusirku, mungkin aku sudah mati. Lagi pula, tidak ada alasan untuk membencinya atas perbuatannya. Namun, setelah bertahun-tahun, kami jadi terlalu asing satu sama lain. Kami tidak bisa sedekat ini hanya karena baru bertemu beberapa kali. Ji Qingyan mengangguk tanpa komitmen. Pikiran Lin Yi begitu mendalam. Ada banyak hal yang tidak bisa diselesaikan dalam sehari. Alur keakraban masih harus dihaluskan seiring waktu. Apakah kamu tahu apa yang sedang dia lakukan sekarang? Dia baik-baik saja. Kenapa kamu bertanya begitu? Dia memberi saya perasaan yang sangat berbeda. Anda tahu, dia tampak seperti wanita muda dari keluarga terhormat. Bukankah kamu sudah menyebutkan situasinya di Yangcheng sebelumnya? Kondisi keluarga Qin tidak buruk. Bukan itu maksudku. Temperamen seperti itu tidak bisa dibentuk dengan uang. Ji Qingyan menggenggam tangan Lin Yi, semakin bersemangat saat berbicara. Saat makan malam, tingkah laku dan temperamennya sungguh luar biasa. Saya sampai malu makan sebangku dengannya. Rasanya saya sama sekali tidak punya sopan santun. Dia adalah dia dan kamu adalah kamu. Tidak perlu membandingkan. Tidak, keunggulan yang terukir di tulangmu bukanlah sesuatu yang bisa kau pahami. Aku merasa sedikit tertekan karenanya. Itu semua tekanan yang tidak perlu. Kamu cuma cari masalah. Bagaimanapun juga, dia tetap calon ibu mertuaku. Dia luar biasa. Bagaimana mungkin aku tidak merasa tertekan? Kenapa kamu begitu peduli? Semuanya akan baik-baik saja asalkan aku menyukaimu. Setelah dihibur oleh Lin Yi, Ji Qingyan merasa jauh lebih baik. Ia menggandeng tangan Lin Yi dan berjalan menuju mal sebelum kembali ke hotel. Saya pergi mandi karena saya berkeringat lagi. Lin Yi berkata dengan santai dan duduk di sofa. Dia bersiap untuk memeriksa Shen Tianzuo dan Ning Che karena dalam perjalanan pulang, Shen Tianzuo telah menelepon, tetapi dia tidak menjawab. Saat dia mengeluarkan ponselnya, Lin Yi menyadari bahwa Ji Qingyan sedang berdiri di pintu masuk kamar mandi dan tidak masuk. Kenapa kamu menatapku seperti itu? Kenapa kamu membiarkanku mandi begitu cepat? Kamu tidak merencanakan sesuatu yang buruk, kan? Lin Yi. Ji Qingyan, baru sekarang aku menyadari betapa mesumnya dirimu. Bagaimana mungkin aku menjadi orang mesum? Kau menyebutku mesum saat aku menggodamu, tapi kau menyebutku abnormal saat aku tidak menggodamu. Lin Yi menatap Ji Qingyan dengan jenaka. Itu cara berpikir yang berbahaya. Ayo, ayo, ayo. Pikiranmu lah yang berbahaya. Sambil memutar matanya ke arah Lin Yi, Ji Qingyan memasuki kamar mandi. Di ponsel Lin Yi ada lusinan pesan yang belum terbaca, sebagian besar berasal dari Shen Tianzuo. Lin Yi pergi ke lantai 2 dan memanggil Shen Tianzuo kembali. Direktur Shen, bagaimana situasinya? Saya sudah menemukan orang yang Anda sebutkan. Dia menginap di Hotel Sailboat sekitar 3 hari yang lalu, tetapi dia lebih sering menghabiskan waktunya di kamar. Dia meninggalkan hotel kurang dari 5 kali, kata Shen Tianzuo. Dan dia menutupi tubuhnya begitu rapat sehingga aku sama sekali tidak bisa melihat seperti apa rupanya. Bisakah kau mencari tahu di kamar mana dia menginap? Kamar 2909, jawab Shen Tianzuo. Hanya ini informasi yang berguna. Mengenai rekaman pengawasan, saya sudah mengirimkannya ke ponsel Anda. Silakan lihat dan hubungi saya jika ada hal lain yang perlu saya bantu. Terima kasih, Guru Shen. Anak nakal. Setelah menutup telepon, Lin Yi memegang teleponnya dan melihat pesan dari Shen Tianzuo. Memang benar seperti yang dikatakannya. Tidak ada informasi yang layak digunakan dalam rekaman pengawasan itu. Dalam 3 hari, dia keluar ruangan 4 kali, termasuk waktu mereka bertemu pada siang hari.
Terlebih lagi, setiap kali dia keluar, pakaiannya tidak berubah, dan Lin Yi juga tidak bisa melihat wajahnya dengan jelas. Identitas pria itu masih menjadi misteri meskipun informasi yang dimilikinya sekarang. Dia tidak bisa menebaknya sama sekali. Ekspresi Lin Yi tampak berat. Meskipun dia tidak yakin, demi keselamatan, dia hanya bisa menganggapnya sebagai pria berbaju hitam sungguhan. Dia harus waspada saat melakukan sesuatu. Setelah membaca pesan Shen Tianzuo, Lin Yi membuka pesan Ning Che. Isinya 2 dokumen. Lin Yi meliriknya dan memperoleh gambaran kasar tentang lelang yang akan diadakan keesokan harinya. Lelang tersebut diselenggarakan oleh Balai Lelang Fusebi dan akan diadakan di menara paling terkenal di dunia, Menara Khalifa. Pada saat itu, mereka akan mengundang semua orang kaya di dunia untuk berpartisipasi. Mengenai barang apa saja yang dilelang, Ning Che tidak mengungkapkannya. Setelah memindai sisa isinya, Lin Yi menelepon Ning Che. Kamu sudah melihat apa yang aku kirimkan kepadamu, kan? Mengapa tidak ada informasi tentang barang lelang? Itu rahasia. Tidak ada yang tahu apa yang akan mereka pajang. Bahkan kamu tidak mengetahuinya. Tentu saja, jangan remehkan Balai Lelang Fusebi. Mereka naik ke puncak industri dan diam-diam mengiklankan bahwa mereka telah memperoleh perhiasan yang terbuat dari bas ore. Jika mereka tidak memiliki keterampilan, beranikah mereka melakukan hal seperti itu? Barang-barang itu akan laku lama. Lin Yi mengerutkan bibirnya. Kata-kata Ning Che masuk akal. Tapi aku agak penasaran. Bas ore itu bisnis serius. Dari mana mereka mendapatkan barang-barang ini? Tanya Lin Yi. Mungkinkah ada seseorang yang secara diam-diam memasoknya? Berdasarkan situasi saat ini, seharusnya memang begitu, tapi kita belum tahu siapa orangnya, kata Ning Che. Kita harus menunggu perlahan untuk mengetahui kebenarannya. Kita tidak bisa terburu-buru. Sekian dulu untuk saat ini. Kita akan saling menghubungi kalau ada kabar. Setelah menutup telepon, Lin Yi berdiri di dekat jendela. Ia merasa bahwa tingkat lelang ini seharusnya jauh melampaui kemampuan rumah lelang Fusebi. Ada kemungkinan besar ada yang mendukung mereka. Kalau tidak, karena lelang akan diadakan lusa, mustahil rahasianya bisa dijaga sebaik itu. Bahkan Brigade Garda Pusat pun dihentikan. Dilihat dari penampilannya, ini juga merupakan kesempatan baginya. Dengan Ji Qingyan di sisinya, dia tidak punya waktu untuk mengurusi masalah ini. Akan lebih baik jika dapat ditunda hingga hari berikutnya. Namun, berdasarkan situasi saat ini, dia harus merepotkan ibu kandungnya untuk membantunya. Lin Yi, aku sudah selesai. Sekarang giliranmu, teriak Ji Qingyan. Mengapa tidak? Kamu orang yang murni, dan kamu tidak menyentuhku, jadi mandi atau tidak masalah bagiku. Kamu hanya perlu memastikan dirimu bersih, karena aku ingin menyentuhmu. Bab 1540. Konflik. Dalam mimpimu, jawab Ji Qingyan dengan bangga. Kalau kamu nggak mandi, kamu bisa tidur di sofa malam ini. Terserah kamu. Setelah berkata demikian, dia merangkak ke tempat tidur dengan ekspresi puas di wajahnya. Tunggu saja. Kita lihat apa kau masih bisa sesombong itu nanti. Lin Yi pergi ke kamar mandi, tetapi ia tidak terburu-buru untuk mandi. Ia duduk di toilet dan terus memikirkan hal-hal di depannya. Sekarang, dia hanya bisa berharap agar Ning Che dapat mengetahui informasi lebih lanjut tentang pelelangan itu. Ini akan memungkinkan tindakan lebih lanjut untuk diambil. Setengah jam kemudian, Lin Yi keluar dari kamar mandi dan merangkak ke tempat tidur sambil tersenyum. Yang terjadi selanjutnya adalah tawa Ji Qingyan dan terengah-engah. Keesokan paginya, ketika mereka membuka mata, waktu sudah lewat pukul 7 pagi. Ji Qingyan bangun dari tempat tidur dan meregangkan badan sebelum membangunkan Lin Yi. Cepatlah dan jangan tidur lagi. Hari sudah subuh. Kita jarang bepergian. Kita harus cepat-cepat jalan-jalan. Lin Yi bangun dari tempat tidur. Ia merasa lebih baik tidak datang ke Dora sama sekali mengingat ia sudah pernah mengalami hal seperti itu di sini. Setelah mencuci piring, mereka pergi ke hotel untuk sarapan. Bahkan dengan kekayaan Ji Qingyan, dia masih merasa bahwa harga-harga di sini agak konyol. Mereka tidak makan banyak untuk sarapan, tetapi menghabiskan lebih dari 1.000 yuan, jauh lebih mahal daripada di Huaxia. Tuan Lin, apa rencana Anda hari ini? Setelah sarapan, Ji Qingyan menempelkan pipinya pada tangannya dan tersenyum pada Lin Yi. Jangan tanya. Ikuti saja rencanaku. Setelah makan malam, Lin Yi membawa Ji Qingyan ke beberapa tempat indah di kota. Taman bertema IMG dan eksplorasi hutan. Menurutnya, taman hiburan IMG jauh lebih menarik daripada Disney World. Yang terpenting, hampir tidak perlu antre di sini. Mereka bisa naik wahana apapun yang mereka mau. Ini sangat meningkatkan keseruan taman hiburan ini.
Dan ketika mereka menjelajahi hutan, atas dorongan Lin Yi, mereka menunggangi unta untuk pertama kalinya. Saat pertama kali duduk di atasnya, dia hampir ketakutan hingga menangis, tetapi saat wahana hampir berakhir, dia tidak tahan untuk turun. Ayo pergi ke pantai. Setelah keluar dari taman hiburan eksplorasi hutan, Jiqingyan memegang lengan Lin Yi dan berkata sambil tersenyum. Kita sudah sampai. Sayang sekali kalau kita tidak ke sana dan melihatnya. Kamu ingin pergi ke sana karena kamu membeli gaun kecil, kan? Itu tidak benar. Setelah ketahuan, Jiqingyan mengangkat kepalanya dan berjalan menjauh dari Lin Yi. Aku cuma mau main. Ini nggak ada hubungannya sama gaunnya. Baiklah, ayo kita lakukan itu. Atas permintaannya, mereka berdua tiba di pantai emas di Dora. Seperti yang diharapkan Lin Yi, Jiqingyan berganti ke gaun pantai barunya di dalam mobil. Sebagian besar punggungnya terekspos, dan hanya ada beberapa tali yang menghubungkan kedua sisinya. Penampilannya keren dan elegan. Kemudian, ia melepas sepatunya dan melangkah di pantai yang lembut dan hangat. Angin sepoi-sepoi meniup rambut panjang dan roknya. Ia bagaikan peri yang baru saja keluar dari laut, mewakili semua keindahan dunia. Air laut mengalir deras ke pantai, membasahi kaki indah Jiqingyan. Sensasi dingin itu membuatnya merasa nakal. Ia mengangkat ujung gaunnya dan menendang air yang masuk. Saat Jiqingyan tengah asyik bersenang-senang, dia tiba-tiba menjerit. Lin Yi berbalik dan menyadari bahwa sebuah bola telah ditendang ke pantat Jiqingyan. Jika itu adalah tindakan yang tidak disengaja oleh seorang anak, Lin Yi dan Jiqingyan tidak akan keberatan. Selama mereka meminta maaf, masalah ini akan selesai. Namun, mereka menyadari bahwa ada dua orang dewasa berusia sekitar 18 atau 19 tahun yang berdiri sekitar 10 meter jauhnya. Mereka berkulit coklat dan bertelanjang dada. Sulit untuk mengetahui dari mana mereka berasal. Lebih tepatnya, aku menendang pantatnya. Orang yang berbicara itu bertubuh tinggi dan meletakkan tangannya di pinggang sambil menatap Lin Yi dan Jiqingyan dengan tatapan mengejek. Dia berbicara dalam bahasa Alabok. Rahman, kamu yang terbaik. Orang yang berbicara adalah seorang pria pendek yang menatap Jiqingyan dengan gembira. Wanita itu sangat cantik dan tubuhnya bagus. Kamu benar. Orang yang bernama Rahman itu bernama Rahman Abdullah. Ia adalah kerabat dekat keluarga kerajaan Dora. Keluarganya berkecimpung dalam bisnis minyak dan memiliki pengaruh yang kuat di daerah setempat. Orang di sebelahnya bernama Aziz. Keluarganya berkecimpung dalam bisnis perhiasan. Meskipun ia bukan anggota keluarga kerajaan, sumber daya keuangan keluarganya tidak bisa diremehkan. Ia bisa masuk dalam 20 besar di seluruh Dora. Mendengar kata-kata mereka, Lin Yi menyipitkan matanya. Jika tidak disengaja, mereka berdua tidak akan bersikap kalkulatif. Namun, jelas pihak lain melakukannya dengan sengaja, jadi dia tidak bisa membiarkannya begitu saja. Saat ini, mereka berdua tidak menyadari kemarahan Lin Yi. Sebaliknya, mereka mengobrol dan tertawa. Rahman, kita menendang bola ke wanita itu. Apa menurutmu pacarnya akan marah? Saya rasa tidak, kata Rahman. Mereka turis yang berkunjung ke Dora, dan mereka orang Huaxian. Berani-beraninya mereka melawanku. Benar. Kau anggota keluarga kerajaan, jadi statusmu jauh lebih tinggi daripada mereka. Mereka mungkin tidak akan berani mencari masalah denganmu. Sementara mereka berdua berbicara, Lin Yi berjalan ke arah mereka. Kalian yang menendang bola di sini, kan? Kamu punya pacar yang cantik, menurutku dia hebat, jadi kurasa kamu pasti senang. Rahman mengangkat bahu dan mengeluarkan segepok uang dari sakunya. Ambil uang ini, anggap saja sebagai pembayaran. Kalau kamu mau, ayo main lagi, dan aku bisa memberimu lebih banyak uang lagi. Sebelum dia sempat selesai berbicara, Lin Yi menendangnya. Suara mendesing. Rahman menjerit kesakitan saat ditendang Lin Yi sejauh lebih dari 10 meter. Seteguk darah mengucur deras dari sudut mulutnya. Saking sakitnya, ia meronta-ronta di tanah untuk waktu yang lama, tak mampu berdiri. Aziz, yang berada di sampingnya, terkejut dan buru-buru berlari ke arah Rahman. Kakak, kamu baik-baik saja. Rahman memegangi dadanya. Cepat panggil pengawalku. Jangan biarkan mereka lolos. Jangan cemas. Aku akan memberitahu mereka sekarang. Kita tidak bisa membiarkan kedua orang Huaxian ini lolos. Tepat saat Aziz hendak meminta bantuan, selusin pria berpakaian hitam berlari ke arah mereka dan melindungi dua orang di belakang mereka, menghadapi Lin Yi. Rahman adalah kerabat dekat keluarga kerajaan, dan dia selalu memiliki pengawal di sisinya saat dia bepergian. Lagi pula, ayah mereka sedang rapat di hotel sebelah. Tentu saja, ia akan mengirim seseorang untuk melindungi putranya. Tuan, Anda menyerang anggota keluarga kerajaan tanpa izin. Kami akan menangani masalah ini dengan serius. Tunggu apa lagi?
Apa kau tidak lihat aku sudah dipukuli? Cepat serang. Dengan bantuan para pengawalnya, Rahman berdiri dan berjalan di depan mereka berdua sambil berteriak keras. Kalian ini keterlaluan, ya. Kalian yang mulai, balas Ji Qingyan. Memangnya kenapa kalau aku yang melakukannya? Aku cuma menindas kalian, orang Huaxian. Mendera. Lin Yi mengangkat tangannya dan menamparnya lagi. Mohon dukungan dari omom ante-ante sekalian, buat subscribe atau sharekan novel Mimin ke Facebook kalian, agar channel Mimin bisa terus berkembang. Dengan begitu, Mimin bisa lebih semangat untuk up novel seru lain ke depannya. Buat teman-teman yang sudah subscribe dan sharekan novel Mimin, Mimin ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya.